Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Oke. Ada yang hari ini merasa tidak senang? Senang semua? Oke. Sudah sarapan? Ya, nanti kita sarapan lagi di MBG. Senang ya? MBG? Oke, ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Saya yakin berdoa dimulai. Selesai? Ada yang sakit hari ini? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah, semoga saja setiap harinya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Baik. Kita sebelum memulai, kita SBG sebentar. Sambil duduk aja ya. Sambil duduk. Sambil duduk. Oke, tepuk ya. Tepuk ini ya. Saya dulu ya. Mungkin biasanya sudah pernah. Mungkin sebelumnya sudah pernah. Tepuk satu, tepuk dua, kanan kiri. Tepuk tiga, kanan kiri atas. Tepuk empat, rokok. Tepuk lima, rokok. Bisa ya? Nanti saya asal bukan urut. Ya, sekarang kita baru dulu. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, apa ya? Tepuk empat, tepuk lima. Agak cepet ya. Tepuk empat. Ya. Oke ya, jangan apa salah ya, karena di tahap kita nanti ada syarat-syaratnya yang respon gitu. Oke, lagi ya. Dari belakang ya, nanti saya acak dan beruntun. Tepuk lima, tepuk empat, tepuk tiga, tepuk dua, satu, tiga, dua, satu. Oke, ya, tepuk lima, empat, tiga. Oke, masih apa bingung ya? Oke, saya urutkan saja ya. Tepuk tiga, empat, lima. Ya, tepuk tangan ya. Baik. Kita akan membahas berpikir apa? Komputasional. Kunci memecahkan masalah di era digital, membekali diri dan kemampuan berpikir inovatif untuk masa depan. Kira-kira dari kalian semua punya rencana masa depan atau tidak? Rencananya yang besar itu apa? Seperti apa? Kira-kira apa? Menjadi orang yang sukses. Itu yang bagaimana? Orang yang sukses yang bagaimana? Misal contoh menjadi perawat, bidan, polisi, TNI. Ada ya. Nah, atau enggak orang yang pengen selamat dunia dan akhirat. Kepikiran nggak? Nah, tapi kenapa nggak ada menyebutkan? Ya, itu yang penting rencana itu dibuat demikian rupa. Jadi untuk mewujudkan rencana itu kalian harus bekerja keras, ya kan? Ya, dengan bekerja keras semuanya bisa dilalui. Kira-kira bisa tidak? Bisa dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Kalau misalkan kerja keras tidak dilalui dengan doa, kira-kira lancar atau tidak? Kenapa? Karena tidak. Karena apa?
tidak bisa jawab? Karena apa? Minta pertolongan. Karena juga karena diiringi ya dengan bekerja keras diiringi dengan doa, semua akan lancar. Intinya kalau kita tidak menyeimbangkan antara kerja keras dan doa, itu sama halnya tidak ada hasilnya. Oke, lanjut. Ini gambar tadi kita sudah presentasikan. Oke, di sampaian pembelajaran peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata dan simbol. Ya, jadi nanti kita buat permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak jauh dari permasalahan yang kita dapati. Setiap orang nanti permasalahannya beda-beda, iya guys. Ya, contoh ada yang uang sakunya lebih, ada yang minta HP tapi nggak diturutin dan lain sebagainya, iya guys. Ya. Ada yang pengen naik motor tapi belum dibolehin sama orang tua, harus naik sepeda dulu, gitu. Ya, iya guys. Masalah bukan? Masalah ya. Nah, nanti kita bisa menyelesaikannya. Tujuan pembelajaran yaitu menyederhanakan proses yang kompleks, membantu pemahaman alur kerja yang rumit. Jadi yang rumit ini seperti kemarin, mempermudah pengambilan keputusan, identifikasi potensi masalah, serta meningkatkan efisiensi dalam melakukan aktivitas. Contoh dari kita melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, ya. Kan nanti juga memahami alur kerja pengambilan keputusan. Misal saya mau belok ke kanan atau saya mau lewat jalan di Penugoro atau jalan gang-gang yang tikus, misalkan bisa kita juga pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan aktivitas. Gitu. Oke, lanjut. Ya, apa itu berpikir komputasional? Pada hal ini berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah kompleks layaknya komputer memproses informasi. Ya, jadi sama halnya kita juga harus berpikir sebelum bertindak. Ya, sama halnya juga komputer apa yang kita klik itu komputer juga memproses. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Ada yang bertindak atau berpikir terus akhirnya menyesal di belakang. Ada contoh, misal punya uang banyak, misal punya uang 1 juta waktu lebaran, ya. Nah, kita punya beli tas, beli sepatu, beli baju, beli jajanan, terus makan enak. Tapi begitu 1 minggu selesai, terus minggu berikutnya sudah tidak pegang uang. Kira-kira ada? Ada. Nah, berpikir komputasional adalah solusinya. Jadi berpikir sebelum bertindak. Jadi saya harap terbanyak bisa belajar dari berpikir komputasional atau sistematis dan logis. Lanjut. Ini adalah pilar utama di kompetisi memecahkan masalah besar. Lalu berpikir algoritma, langkah-langkah sistematis logis berurutan. Nanti pengenalan pola, abstraksi, yaitu fokus pada informasi paling penting dan relevan. Selanjutnya dekomposisi, kita mulai yaitu memecahkan masalah jadi lebih mudah. Contoh membuat kue, kita bisa resep bahan yang dibutuhkan dan langkah proses memasak. Setiap bagian bisa diurus secara terpisah. Jadi efisiensi membuat contoh tadi kue itu bisa lebih cepat dibanding tutorialnya.
Oke, lanjut. Abstraksi fokus pada ide masalah, yaitu menggunakan Google Maps. Kayak tadi kita berangkat ke sekolah, banyak jalur yang kita bisa lewati. Mana yang efisien atau mana yang lebih cepat, atau pengen yang lebih aman, nanti bisa. Algoritma langkah ke belakang, contohnya membuat teh. Membuat teh kan harus pakai air panas. Ada yang tidak pakai air panas. Misal itu kan keliru ya. Kita pakai, ada yang membuat teh tidak memakai air panas. Pernah membuat teh? Nah, pakai air panas. Apa dulu makanya? Air panas. Pakai gelas ya? Ya, pakai gelas dituangkan air panas. Atau gulanya dulu, atau tehnya dulu. Gelas, gula, teh. Baru tuang air panas, baru diaduk. Dia baik. Kalau nggak diaduk, disedot. Dan gulanya nggak diaduk. Gulanya nggak diaduk. Terus disedot. Itu pakai teh sedot, pakai apa? Namanya kopior ya. Kopior itu cuma diaduk bersama gula. Setelah itu dinikmati, diminum enggak? Diminum sendiri apa pesan? Diminum orang tua? Sendiri. Pernah buatin orang tua teh? Nah, rasanya gimana? Perasaan dari diri saya sendiri. Senang? Ada rasa bangga? Bangga. Oke, itu ya. Jadi kita sebagai anak, saya pun juga masih sebagai anak untuk orang tua memberikan yang terbaik kepada orang tua. Contohnya dari anak kecil, kita membantu menyapu, kita membantu membuatkan kopi kalau suka kopi, kalau suka teh, gitu ya. Kita istilahnya membantu pekerjaan rumah, contohnya mencuci piring atau memasak nasi, cuci pakaian. Ada yang cuci? Ada. Cuci pakai mesin ya? Iya, pakai mesin. Mesin gini? Ada? Oke, ada yang masih beneran? Terus nyetrika, sudah bisa nyetrika? Ada yang sudah, ada yang belum. Semua itu butuh proses, dan setiap orang itu tingkatannya itu berbeda-beda. Ada yang sudah, ada yang sedang, ada yang belum. Jadi bagaimana kita belajar dari hal seperti itu. Lanjut. Oke. Nanti tugasnya ada 2. Nanti untuk permasalahan flowchart itu nanti seperti ini contohnya. Nah, membuat kopi dari mulai buka kemasan, tuangkan kopi ke dalam cangkir, tuangkan gula ke dalam cangkir, panaskan air hingga mendidih. Ya. Selanjutnya tuangkan air panas ke dalam cangkir, aduk kopi dan gula hingga merata, baru selesai atau siap dihidangkan. Nah, nanti saya bagi per kelompok. Nanti yang flowchart itu di belakang. Satu yang ketiga dimulai. It's time to begin the slow lesson. Oke, nanti saya bagi kelompoknya. Yang depan untuk mengerjakan nama kelompok seperti biasa. Kita bernama kelompok masing-masing. Yang penting unik, jangan aneh-aneh. Ya. Terus lanjut tanda kerja, nanti diskusi dengan anggota kelompok. Nanti kita menggunakan AI. Nah, belakangnya nanti mau buat kopi boleh, selain kopi ya, ada buat teh, buat susu dan lain sebagainya. Ya, flowchartnya seperti ini, pakai kotak-kotak. Nanti di bagian bawahnya saja. Begitu. Ada yang tanya dari sini?
Oke, kalau tidak ada, silakan bentuknya berapa? 4 ya? Ya, 4 atau 55? 4 ya, kan Mas ya? 4. Oke. Ya, silakan langsung berkelompok. Bebas, sudah harus kemarin, tapi langsung saja. Mau kelompoknya kemarin tidak apa-apa. Kelompok kemarin tidak apa-apa. Nah, yang jauh berapa? Yang dekat kita. Satu kelompok, satu aja. Ini. Nah, itu ada satu. Oke, namanya nanti nomor dinamai. Silakan, ada dibagi tugas, ada yang berani, ada yang nulis. Dan diringkas ya, jangan terlalu banyak-banyak. Diringkas sederhana mungkin. Ya, jadi tidak usah panjang lebar. Ditulis nama dosennya. Sini apa? Dosen. Oke, saya sambil bekerja nanti dosen setelahkan. Oke, nama kelompoknya siapa aja? Nama kelompok?
Ini. Lanjut. Oke, ya. Oke, ini dekomposisi asumsi temuan pola dan algoritma. Nah, solusi supaya dalam keadaannya itu ikutin itu sama satu minggu itu terjaga. Jadi kalian membuat rencana supaya itu bisa ideal. Nanti bisa dengan ya. Jadi ada solusi ini. Nah, yuk kalau akhir dengan berpikir formulasi untuk menurunkan berat badannya. Tanya, contoh, misalnya dengan program menurunkan berat badan. Jadi setiap pagi itu saya sarapan jam 9, nanti makan siang biasa, terus makan malam tidak. Nanti sambil berolahraga, tiap sore berolahraga lari. Iya, olahraga. Olahraganya menurunkan berat badan, nanti dirinci, gitu ya. Bukan loncat. Loncat itu nanti kalian buat, misal sini buat teh, lama buat teh apa saja. Gitu. Nanti kayak gini. Nah, ini loncat. Tapi kalau untuk ini misalnya itu dengan sedikit konsultasi. Jadi seperti ini. Nah, diantaranya dengan menggunakan dekomposisi, memecahkan masalah jadi lebih mudah. Ini kan masalahnya, si Udin ini berat badannya obesitas. Bagaimana kalian memecahkan masalah supaya si Udin ini tidak obesitas? Langsung, iya. Itu di langsung. Itu ya, iya. Itu di belakangnya. Belakangnya, terus bawahnya itu nanti lama-lama membuat, misal ini membuat roti, terus membuat teh, membuat apa? Madu besar dan sebagainya. Ya, caranya ditulis. Apa tadi? Nama-namanya?
Jadinya apa? Hah? Sia? Oh, sia. Sia. Jangan lupa. Boleh. Jadi yang mana ini kan? Oh belum ya, belum masuk ya? Lima menit lagi. Diringkas ya. Kan sudah. Ya. Pakainya carinya air. Ada yang nyari, ada yang lagi, ada sebagainya. Terus ini saya belum ada. Ya. Jadi langsung ada. Habis. Nanti HP-nya biasanya nggak dikumpulin ya? Enggak ya? HP-nya nanti dikumpulin di kelas aja. Ya, coba deh. Atau di belakang aja ya? Nanti gimana ya? Ini ya, di sini ya? Nanti HP-nya dikumpulin di sini di belakang, di wadah rak. Nanti biar bapaknya dulu. Dan salah paham, misal ada salah satu siswa HP-nya bunyi, nanti kok bawa HP, nah ternyata apa nggak dikumpulin, nanti tidak disita. Jadi nanti apa dikumpulin semuanya di rak, nanti ngambilnya juga bergantian, jangan rebutan. Itu ya. Nah, belajar coding santai kan ya? Ya, lagi.
semuanya maju ya. Nanti semuanya maju seperti biasa. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ambilkan sama ini saja. Saya berencana dengan Tiga menit lagi. Juga dikerjakan, misal kelompok ini mau buat nanti juga dikerjakan bebas ya. Oke, 1 menit lagi. Persiapan kita dalam tampil untuk presentasi. Yang menang, nanti yang menang maju. Ya, nanti yang menang maju.
Dari mana nanti boleh ya, nanti ya, ya. Enak tapi yang tidak pakai baju mouse apa ya? Jadi kalau sama mama di kapal bumi soalnya dulu. Jadi kan Reza yang tujuan aku kan. Oh, gitu. Berarti jadi saja. Jadi ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada anak-anakku untuk hari ini nanti begitu jam istirahat, tolong ketua kelas dan guru piket untuk mengambil MBG yang sudah tersedia di depan kampus Jaten 1. Jadi begitu beristirahat berbunyi nanti ketua kelas dan guru piketnya segera menuju ke depan kampus dan depan lab 1 untuk mengambil jatah MBG. Kemudian untuk 1 minggu ke depan selama mid semester tidak ada MBG. Terima kasih. Oke, kita sudah ini sebentar. Ya, semuanya berdiri, kita lihatkan. Jangan lupa. Nanti selesai nggak selesai nanti yang penting apa adanya. Ya, kita berdiri. Nanti berdiri semua teman-teman. Nah, teman-teman ke depan. Nanti saya bilang mana suaramu. Nah, dijawab ini suaramu. Saya bilang lagi yang mana. Saya jawab yang sini. Terus saya bilang lagi di mana. Saya jawab di sini. Gitu ya. Nanti selanjutnya saya instruksi kayak gini. Kalian bilang di sini. Mana? Nah, saya tangan saya ke bawah. Boom, boom, boom. Ya, bisa ya. Lagi. Jadi. Nah, lagi bilang. Jadi ya. Boom. Gak usah bilang, langsung ya, langsung. Lagi. Boom. 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 Sudah ke bawah. Boom. 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 Nah, kayak gini, sudah saya tangan saya kayak gini. Itu selanjutnya, nah saya bilang, nah saya melakukan bus, kalian akan ke belakang, gitu. Ya, beda ya. Kita tes. Mana suaramu? Yang mana? Di mana?
Oke, tepuk tangan. Oke, kita langsung ya. Oke, kita langsung memilih mana yang akan maju. Ya, silakan terlebih dahulu. Yang siap, mana ini yang akan maju? Oke, masih ada 20 detik. Siapa yang akan maju ke depan? Kami akan benar-benar bilang oke. Ya, silakan untuk berjuang nilai A. Sesuai namanya, berjuang nilai A. Ya. Langsung ke depan. Yang lain ini dengar. Perjuangan nilai A ingin mempresentasikan tugas Bapak. Pertama-tama di sini kami akan menjawab dari beberapa kasus. Anda mengalami obesitas karena sering bermain game sambil bermain cemilan dan kurang bergerak. Masalah utama adalah pada makan tidak sehat dan tidak beraktivitas. Solusinya, Aji perlu membatasi waktu bermain, mengganti cemilan dengan buah, berolahraga rutin, tidur cukup, dan Aji kontrol oleh dokter akan sudah sembuh. Kedua, cara membuat pertama-tama siapkan gelas, masukkan bubuk ke dalam gelas, tambahkan sedikit air hangat, aduk lalu tambahkan gelas sebelumnya, kemudian siap dulu. Ada kan? Ada ya, beri tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada perkataan atau pertanyaan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. Nah, Awas ada
Pak. Ini ada kegiatan sebelum sekolah bangun tidur. Nah, ada bangun tidur, misal pegang HP, ada harusnya berdoa, ya kan? Berdoa kan? Doanya apa? Apa? Atau lupa? Apa? Oke. Terus dari sholat, langkah-langkahnya yaitu mandi, terus jamaah subuh atau sholat subuh sendiri, mengaji, sarapan, lalu berangkat sekolah. Nah, ada yang sambil subuh tidur lagi, bangun tidur lagi, ya ada bangun lagi, tidur lagi, ya bangun tidur lagi, ya. Ini teknis dari saya yang berpikir komputasional dengan yaitu menarik dan menunjukkan minimal pemahaman yang lebih mendalam. Contoh sehari-hari, berapa pilihan daerah dengan kehidupan siswa agar proses pasrah lebih terasa nyata dan relevan. Untuk disebut kelompok, case nanti seperti SBG tadi. Kalau kesimpulan dari berpikir komputasional untuk masa depan cerah, yaitu melatih cara berpikir, terus melatih kita solusi strategis keterampilan masa depan menjadi krusial. Jadi setiap orang harus mempunyai masa depan yang cerah. Dan thank you. Ada yang ditanyakan dari berpikir komputasional? Tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih atas partisipasinya. Saya harap dengan adanya berpikir komputasional, jadi kalian bisa merumuskan atau berpikir kritis sebelum bertindak. Jadi berpikir dulu, baru bertindak, jangan semena-mena. Gitu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri dengan berdoa. Ya, berdoa dulu, nanti saya tutup terus. Oke, baik. Semoga saja apa yang kita pelajari pembelajaran berpikir komputasional bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, menutup pembelajaran berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.